fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Iku Quran pun katuran digelatin Quran surat apa ayat pire ngurus salah iku surat At-Tahrim pun ya. Walladzina lan dan orang-orang, alladzina itu orang-orang, namanya silah itu ya. Dan orang-orang alladzina jahadu sing pada berjuang, bergerak, ya kan? Tidak diam, berusaha, nuntut, mencari. Jahadu fina, fina itu di jalanku atau padaku, kata Allah, kepada kami, untuk kami, kata Allah, itu di jalan kami, di ajaran kami, perintah kami, kata Allah tuh. Fina lanahdiyannahum subulana, pasti, pasti akan kami tunjukkan berbagai macam jalan. Lanahdiyannahum subulana. Subul itu jamak dari sabilun. Sabil itu jalan satu. Kalau subul itu banyak jalan. Subulana. Wa inna dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu Quran ya. Jadi di sini berarti kalau kita berjuang itu kita berada dalam jalan orang-orang baik-baik. Kita sedang berada akan terus menjadi orang baik-baik. Itu Allah akan menyertai. Jadi apabila sekarang kita gagal, siapa tahu besok kita akan sukses. Ya. Orang tidak akan menemukan kegagalan kalau tidak berjuang. Dan orang tidak akan menemukan kesuksesan, keberhasilan ketika dia tidak melakukan kegiatan, tidak berjuang, tidak akan menemukan sukses. Gagal pun tidak akan ketemu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Gitu. Ya. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu juga Al-Quran, ya kan? In, jika, itu artinya huruf syarat, itu fi'il syarat. In tansur, jika kamu itu tansuru, menolong Allah. Kan Allah seakan-akan minta pertolongan. In tansurullaha yansurkum, niscaya Allah akan menolong kamu. Cuma syaratnya kamu menolong Allah. Menolong Allah itu apa maksudnya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga kepribadian, keagamaan, keislaman, keimanan, kemaslahatan, kebaikan, kemuliaan. Itu namanya menolong Allah. Yansurkum, itu Allah yang bilang yansurkum, memastikan, Allah memastikan dirinya akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan, menetapkan kedudukan kamu, posisi kamu, keberhasilan kamu, kesejahteraan kamu, kemenangan kamu, kemuliaan kamu. Itu wa yutsabbit aqdamakum. Itu Allah yang bilang itu. Bukan manusia, ya. Tapi kalau kitanya nggak melakukan, nggak berjuang, nggak bergerak, ya tidak.
Hidup itu kan bergerak. Ya, hidup itu bergerak. Bergerak. Kalau tidak bergerak tuh mati. Ya. Kalau kita hidup itu bergerak, itu ciri hidup. Kalau tidak bergerak namanya mati. Kalau mati dikubur saja. Ya kan? Itu harus bergerak kamunya itu. Harus semangat. Bin nasyat. Dengan nasyatun itu apa? Semangat. Gitu ya. Jadi janji Allah itu sampai begitu kepada kita itu. Dan kemenangan itu hanya akan diberikan pada orang-orang mukmin. Pada orang kafir enggak. Kebahagiaan itu hanya akan diberikan pada orang-orang mukmin. Pada umat Rasulullah. Selain umat Rasul tidak akan diberikan kebahagiaan. Tidak akan diberikan kemuliaan. Tidak akan diberi kemenangan. Tidak akan. Ada juga istidraj. Apa istidraj itu? Pemberian yang ngelulu. Apa ngelulu itu bahasa Indonesianya? Itu. Itu. Jadi kalau ada orang non muslim, ada orang tidak bersyukur, ada orang kafir, ada orang pelit, ada orang pandai, tetapi melakukan yang tidak senonoh, tidak baik, tapi dia kaya. Ya kan? Kaya pelit. Nah, itu kan namanya dilulu oleh Allah tuh, dilulu. Itu. Allah mah tidak akan membedakan si A si B, muslim atau non muslim, mukmin atau non mukmin. Allah akan berikan kehidupan mereka, tetap itu diberi. Tapi yang tidak diberikan kepada mereka adalah hidayah. Hidayah petunjuk itu akan diberikan pada mereka itu. Hidayah itu akan diberikan pada orang-orang mukmin saja. Nah, kita ini termasuk orang-orang mukmin, harus cari, dan hidayah itu harus diminta minimal sehari semalam itu 5 kali, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ihdinas siratal mustaqim. Itu minimal itu 5 kali sehari, ya kan? Lah kalau kita 5 kali sehari melakukan ibadah wajib, sholat wajib, berarti berapa rakaat jumlah itu? 17 rakaat. Berarti 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, Fatihah kan? Asar 4 kali, Fatihah sudah 8 tuh. Maghrib 3, berarti 11. Ditambah dengan Isya 4, berarti sudah 15. Ditambah subuh 2 rakaat, berarti 17 kali permintaan ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah pada Allah, itu sebanyak 17 kali. Kalau pertama tidak diterima, tidak dikabulkan, kedua tidak, lah ke-5 kali, ke-7 kali mustahil tidak dikabulkan. Kan gitu. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, ya gimana kita akan mendapatkan petunjuk, ya kan? Dan Allah itu, ya, makanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut 2 kali dalam Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali disebut. Kenapa? 2 permintaan di situ, 2 sebutan nama Allah di situ. Yang pertama Ar-Rahman itu kaitannya dengan kehidupan, Ar-Rahim dengan kaitannya dengan masalah yang gaib. Apa yang gaib? Yang ada di dunia itu, yang tidak kelihatan, keburukan kita ini kan. Kan hati nire kan bener-bener nih pribadi masing-masing kan. Kita orang-orang hati nire. Wong kono, kalian juga tidak tahu keburukan hati
saya. Ini namanya Ar-Rahim yang diberikan oleh Allah waktu di dunia, ditutup keburukannya oleh Allah karena Allah membuka Ghafur, pengampunannya. Itu. Jadi sekali lagi saya harapkan pada kalian itu tetap berjuang, mencari, menuntut akan kesuksesan kalian. Gitu ya. Ya itu, jadi saya harapkan kalian terus berusaha. Insya Allah kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, insya Allah kita akan sukses gitu ya. Makanya diajak batur-batur itu diajak ke sini ya. Itu udah semua. Jangan lupa itu nomor HP-nya itu.